SMA, kepala kepala sekolah SMK, guru SMK, guru yang mempunyai anak ABK. Dari 200 itu jelas saya melihat dari aspek pembuatan produksi video, terutama naskahnya. Saya mohon maaf, mudah-mudahan dari pusat, provinsi, kabupaten, kota juga memberi capacity building kepada Bapak Ibu bagaimana membuat video pembelajaran. Yang Bapak Ibu inginkan bukan video pembelajarannya, itu bukan video pembelajaran, tetapi testimoni bagaimana Ibu melakukan mengatasi learning loss di era pandemi COVID-19. Ya, jadi saya ingin saya mengikuti Pak Menteri yang saat ini bertugas menjadi Menteri Pendidikan sebelum dia datang ke Indonesia. Saya hanya kagum, wow, mahasiswa Harvard ternyata ikut jadi pengembang IT yang kemudian benar-benar bisa menjawab perubahan zaman digital. Dan saya menyaksikan wawancara beliau, dan beliau bicara waktu itu jauh sebelum ada suara-suara beliau akan jadi Menteri Pendidikan. Jadi saya bilang, oh, hebat juga ya CEO Gojek bicara pendidikan, kok dia paham ya. Dan saya bersyukur, terus terang saya bersyukur di era masa pandemi Menteri kita adalah Bapak Menteri Nadiem Anwar Makarim. Dari Bapak Ki Hajar Dewantoro dalam proses 1945 menuju 2020-2021, kita di era digital yang mengalami pandemi COVID-19. Jika tidak, saya tidak paham. Dan sekali lagi Bapak Ibu, saya kagum dan menaruh hormat pada Bapak Ibu. 2009 dengan AUS8 melaksanakan suatu program paperless, all by computer, laptop, online dan offline. Bapak Ibu percaya? Bahkan guru-guru, padahal waktu itu tahun 2006-2007 ada pembagian laptop kali ya, tapi satu sekolah satu laptop kali ya. Itu pun laptop yang waduh. Sekarang saya lihat Bapak Ibu bawa Mac nih, atau paling enggak laptop-laptop yang memang benar-benar bisa menavigasi segala kemungkinan fitur dan segala kemungkinan inovasi yang bisa kita lakukan. 2009 itu Bapak Ibu kepala sekolah ya, pakai laptop belum bisa, guru-guru juga belum bisa. Jadi ketika saya memberi pelatihan dari Aceh sampai Papua dan Papua Barat, mereka rasanya pengen laut saya gitu ya. Ini dialek anak Jakarta, lu ngomong pakai paperless, kita koneksi wifi internet aja nggak ada. Wah, itu masih penting lah. Laptop aja nggak punya. Smart devices boro-boro itu 2009. Tetapi ketika 2021 saya melihat video Bapak Ibu, saya memberi hormat kepada Bapak Ibu. Kita belum seperti Kanada, belum seperti Amerika Serikat, belum seperti negara-negara Eropa Barat. Tetapi Bapak Ibu tidak kalah untuk memanfaatkan teknologi digital untuk kebutuhan belajar mengajar di kelas. Saya benar-benar wow. Tapi Pak Menteri Pendidikan, Pak Menteri Nadiem Makarim memang menurut saya nggak main-main ya, tidak parsial. Sebagaimana kurikulum 13 tematik kolaboratif, Pak Menteri selalu mengajak Menteri Dalam Negeri, selalu mengajak Menteri Keuangan untuk dapat menjawab hambatan-hambatan yang dihadapi di era digital. Sekali lagi terima kasih. Saya akan memulai, tolong slide saya Mbak Hera. Zoom itu akan dioperasikan dengan remote control.
Dan memang ada beberapa peserta yang belum memanfaatkan secara maksimal. Dan kita tidak bisa puas diri dengan, Bapak Ibu saya harapkan tidak berpuas diri dengan apa yang ada sekarang. Bersyukurlah Bapak Ibu terlahir dengan smart gadget. Saya lahir tahun 1961. Saya bersekolah 1960. Saya termasuk usia muda, sudah dimasukkan langsung ke SD oleh ibu saya. Jadi saya bersekolah itu tahun 1960-an, 1970. Beda pulau. Mudah-mudahan karena saya berbahagia ada Pak Musyafak, saya merasa tidak jadi yang tertua. Terima kasih. Baik, transformasi budaya pendidikan era digital. Ini bukan hanya di Indonesia, di semua negara, termasuk negara G20, termasuk negara-negara OECD. Semuanya mengalami gagap teknologi dengan adanya era digital ini. Ya, apalagi era digital melahirkan platform-platform interkoneksi dengan aplikasi-aplikasi real time dan menjadi media sosial. Sosial media itu, ya ampun, zaman gue masih korespondensi. Ngeliat tukang pos. Padahal kalau zaman kalian, maaf saya menggunakan kata kalian itu kalimat baku, kata baku bahasa Indonesia. Kalian tunggu pin dulu zaman BlackBerry. Sekarang lihat notifikasi bolak-balik, WA, WA, diperiksain, YouTube-nya udah ada yang nge-like belum, Facebook-nya udah ada yang nge-like, oh kapan? Oke ya. Bagaimana pemanfaatan media sosial dalam inovasi pembelajaran? Saya termasuk yang aktif, bukan aktif dalam artian ketika Facebook masuk ke Indonesia 2008, ya teman-teman saya langsung, udah punya Facebook belum? Waktu itu masih di Amerika Serikat, kemudian ke Eropa, 2008 masuk ke Indonesia. Tapi siapa yang koneksi internet? Ya ampun, masih lemot. Ya, Facebook pun belum dikembangkan dan sekarang menjadi meta creator. Wah gila, dalam waktu 2008 ke 2021 itu ketika teman-teman mengatakan, aduh Bu Usni, saya waktu masih zaman TV hitam putih, rasanya saya alien dari masa lalu. Itu yang di Papua, NTT udah pakai smart gadget, udah pakai yang di daerah 3T, Usi Karundeng masih diingat dengan TV hitam putih. Berikutnya masih judul. Jadi saya berharap ini urun berembuk saya, karena panitia minta saya bicara soal media sosial dan saya mengkhususkan bagaimana kita memanfaatkan media sosial ini sebagai media pembelajaran. Ya, karena media sosial itu semua mempunyai karakteristiknya. Apa sih media sosial yang kita kenal? Berikutnya. Mbak Hera dilarang ngemil. Oke, ini yang slide kedua ya. Merdeka belajar. Apakah persepsi kita sudah sama mengenai merdeka belajar yang disampaikan oleh Bapak Menteri? Saya ingat ketika tahun 2013 Kurtilas diluncurkan, saya termasuk salah satu yang mensosialisasikan dalam kerangka penjaminan untuk pendidikan, bagaimana melihat kurikulum 13. Guru-guru dan kepala sekolah yang saya temui mengatakan begini, Bu, buku-buku paket KTSP 2006 aja belum ada, terlambat melulu dan ada di gudang numpuk, belum sempat dibuka. Itu saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Berapa sekolah Bapak Ibu yang terima server cloud untuk penyimpanan data, cuma nongkrong di gudang kan? Saya menyaksikan itu dalam Monef yang saya lakukan. Tapi saya selalu punya harapan, karena memang perkembangan IT di negara kita belum. Tapi dengan pulangnya anak-anak dari berbagai universitas di dalam negeri dan di luar negeri, dan kemudian mereka menjadi pengembang-pengembang IT yang hebat,
harapan saya semakin membesar dan saya saksikan hari ini. Media sosial Bapak Ibu, selain platform seperti Google yang kemudian melahirkan aplikasi, memunculkan aplikasi-aplikasi yang Bapak Ibu pakai selama masa pandemi ini untuk belajar daring, itu juga sebetulnya bisa kemudian diunggah ke media sosial kita. Ya. Tetapi media sosial ini dalam inovasi pembelajaran memang meningkatkan akses dan aksesibilitas dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu, saya selalu melihat memverifikasi dengan negara-negara Amerika Serikat dan Eropa ya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini sudah saya verifikasi. Jadi bukan saya menyampaikan pada Bapak Ibu, ada datanya. Ya. Media sosial dan inovasi pembelajaran itu sekarang era digital meningkatkan akses dan aksesibilitas proses pembelajaran. Anak-anak akan lebih memiliki sumber belajar sebagaimana yang dikatakan Christina. Mereka bahkan bisa belajar melalui media sosial mereka ketimbang mereka nyari-nyari yang viral yang dari TikTok di transfer ke Facebook, ke Instagram. Tetapi itu nanti kita akan bicarakan. Juga pendekatan pembelajaran berdasarkan potensi individu pelajar. Karena kan ada pelajar yang memang potensi mendengarnya sangat kuat, potensi melihatnya sangat kuat. Dia lebih suka belajar dengan audio visual. Dia lebih suka belajar dalam satu konteks environment di mana dia ada di kamarnya, atau ketika dia ada di rumah atau dia di sekolah, bisa lebih dekat. Jadi ada positif dan negatif, tapi mari kita lihat yang positifnya saja. Dan juga mengajarkan tentang realitas maya. Ketika Bapak Ibu mengajar dengan Zoom meeting atau Google Classroom, itu memberikan satu realitas maya. Mereka tidak merasa sedang belajar daring. Mereka hanya menggunakan alat daring untuk belajar. Itu sekedar media saja. Bukan kemudian kita memindahkan kelas. Tetapi kelas itu bisa berupa apa saja. Google Classroom itu diciptakan bukan karena pandemi, tetapi untuk mendorong inovasi Bapak Ibu, memberikan pembelajaran tidak hanya terjebak dalam ruang kelas, tetapi kelas itu tetap penting dan fondasi dimanapun. Ya, tatap muka itu meningkatkan satu humanitas, empati dan juga simpati terbangun dalam kehidupan sosial. Tapi faktanya sekarang kehidupan sosial kita memang kemudian tertuang dalam realitas maya. Saya belum melihat Google Classroom dimaksimalkan oleh Bapak Ibu ya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu selalu meluangkan waktu untuk melihat potensi add-on di Google untuk kepentingan Bapak Ibu sebagai guru. Kemudian perluasan pembelajaran melalui komputasi awan. Ibu, bapak-bapak sudah tahu cloud base ya. Bagaimana komputasi awan itu kemudian memang membuat virtual reality ini menjadi lebih real dan lebih mudah aksesnya dan aksesibilitasnya ya. Kemudian peleburan Internet of Things, IoT ke dalam lingkungan belajar. Jadi walaupun pandemi berubah menjadi epidemi dan kemudian hilang, belajar dari Spanish flu yang kemudian tiba-tiba Spanish flu itu hilang setelah 3 tahun, bisa jadi COVID-19 di negara kita hilang akhir November atau akhir Desember. Jangan pernah sia-siakan kemampuan Bapak Ibu yang bisa menggunakan inovasi-inovasi digital dalam bentuk aplikasi untuk proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Kemudian protokol keamanan dan perangkat digital itu semakin user friendly.
Masih ingat Bapak Ibu yang sudah pakai komputer tahun 1990-an? Salah pencet, mati lampu, Hilang. hilang nggak? Ya. Dan jadi kita bisa nangis darah. Seperti saya udah buat naskah, ini udah dikejar Masih sistem DOS. Suat mati lampu atau ada orang yang copotin karena mau pasang yang lain. Itu bisa rasanya. Tetapi sekarang kita lupa matiin, salah pencet, apalagi Mac ya, itu Mac buat saya yang gaptek, itu membuat sangat mudah karena data nggak bakal hilang. Saya bisa cari, bahkan saya dengan kegaptekan saya bisa men-trace kemana data saya, siapa yang mencoba menghack. Dengan saya bukan orang IT ya, tapi saya bisa mengembalikan berantem secara digital ketika media sosial saya ada yang mau iseng. User friendly sekali. Nenek-nenek sampai anak saya sudah punya anak lagi alias cucu saya, dan cucu saya masih berumur 10 bulan dan dia sudah sangat tahu bahwa itu smart gadget dan bisa berhubungan dengan saya karena pandemi apalagi PPKM waktu itu melalui video call. Responsifnya sangat digital. Baby pandemic itu beruntung sekali lah menurut saya. Kemudian prinsip proses pembelajaran digital, dia bagaimanapun harus ada pedoman dan kode etiknya. Ya Bapak Ibu, ini yang harus kita pikirkan. Dan juga big data, mengedukasi sumber data internet. Christina sudah mengatakan ya, sekarang resources, buku paket Kurtilas tetap wajib. Oke, itu di negara kita. Guru-guru bisa menggunakan sumber lain, tapi sumber lain itu yang disampaikan Christina, saya lebih memperhatikan link-link apa yang digunakan, terverifikasi dan valid tidak. Jangan asal dapat, karena keluhan ketika Kurtilas diluncurkan, orang tua pada mengeluh, karena guru-guru mengatakan cari di Google. Atau baca, pahami, cari di Google. Saya tidak ngomong apa-apa. 2021 salah satu video Bapak Ibu, seorang guru mengatakan ini, saya seguru hanya sumber kecil. Sumber data internet itulah yang penting. Waduh, bisa salah perspektif begitu tuh guru. Saya punya datanya karena dari hampir 200 video itu saya membuat catatan-catatan. Ada guru yang belum paham tentang pembelajaran di era digital. Apalagi Kurtilas tematik dengan sumber-sumber belajar selain buku paket. Jika guru sendiri tidak memahami bagaimana kinerja internet, memunculkan website itu apa saja, bagaimana memvalidasi, memverifikasinya, Bapak Ibu harus belajar, karena itu tugas Bapak Ibu. Berikutnya, Mbak Hera, boleh Pak. Ini Fabiano Ruggeri. Dia salah satu direktur pengembang IT di universitasnya. Dia menyatakan begini, pedagogi, bacanya apa sih? Pedagogi. Oke, pedagogi ya. Should always drive technology. Perkembangan teknologi itu sebetulnya mengikuti kebutuhan untuk pendidikannya, memenuhi kebutuhan Bapak Ibu. Kita tahu kita masih ada wilayah 3T. Bagaimana banyak guru yang sudah jadi PNS, ASN tahun 2000-an ini namanya tercatat, tetapi dia tidak pernah ada di tempat. Itu saya saksikan sendiri. Jadi ASN tapi tak pernah ngajar. Karena memang kotanya di pulau. Seorang kepala sekolah ketika saya di Maluku Utara sudah tua. Ibu, kami kekurangan guru. Guru kami cuma 2. Saya sebagai fasilitator saya mengatakan, Bapak bersyukurlah
Di desa bapak yang terpencil itu masih punya 2 guru. Iya ibu, saya kepala sekolah jadi guru dan ada 1 guru lagi. Fakta lagi, realitas berdasarkan data. Di Maluku Utara, salah satu kabupaten jeblok semua UN-nya waktu itu. Karena ternyata sekolahnya hanya punya guru agama dan guru penjaskas. Gimana lah ngajar matematika. Itu fakta dan ini tantangan bagi Bapak Ibu. Saya menaruh hormat bagi guru-guru di 3T, terpencil, terluar, terjauh, dan termawar. Yang menjadi guru inspiratif, ya. Not the other way around. Teknologi itu berkembang khusus untuk pendidikan dalam ini, untuk aspek lainnya, itu berdasarkan kebutuhan kita. Dan bagaimana mungkin kemudian pandemi itu ternyata aplikasi-aplikasi itu bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk Bapak Ibu gunakan untuk mengatasi learning loss. Ya, learning loss itu tidak diatasi dengan kelas tatap muka, tidak Bapak Ibu. Learning loss itu adalah bagaimana strategi inovasi Bapak Ibu untuk memberikan tetap proses pembelajaran kepada guru dan juga orang tua. Mohon maaf, saya waktu itu mengajar di kantor juga. Saya sudah pensiun ya, saya mengajar di kantor saya di TKI. Kemudian teman-teman saya yang muda sibuk banget di komputer. Wah, saya bangga juga nih. Lu ngapain? Ngerjain kerja PR-nya anak gue. Dan lebih maaf gebleknya, dia telepon gurunya lagi bagaimana cara mengisi. Kan waktu itu 25% boleh kerja, 50% boleh kerja. Jadi ketika saya masuk ruangan saya, gimana saya pernah menjadi kepala bidang di sana. Loh, pada serius semua di depan komputer bisa terharu. Aduh, PNS, ASN, TVRI, kalau saya berketik, semua ngerjain tugas. Harus submit nih, Bu, harus submit. Oke nih, tapi apakah Bapak Ibu mengecek? Selama ibu bapaknya juga ikut belajar, dan di waktu ketika pulang kantor, saya tahu semua lelah ya, bisa mentransferkan pengetahuan dia kepada anak-anaknya, nggak masalah, karena di rumah wifi-nya juga masih lemot, atau devices-nya juga tidak ada, gitu. Di kantor semua ada. Bagi saya itu adalah tantangan-tantangan untuk kita, siapa tahu smart devices akan lebih rendahkan, walaupun Mac masih puluhan juta, tapi who knows dalam 5 tahun ini harganya akan, karena memang to take the place of teachers, guru itu tetap pokok, sentral dalam sistem pendidikan dimanapun, yang tidak bisa digantikan oleh IT sekalipun. Karena perlu guru-guru memberikan informasi. Begini, guru itu tuturi handayani, tapi bagi saya guru harus selangkah lebih depan dari Maaf kalau saya ceritakan, ketika smartphone mulai masuk dan masih mahal di Indonesia, anak saya sekolah di Canisius.